Untuk poin yang pertama di sini kita akan menunjukkan bahwa jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C itu tetap lebih besar daripada B ditambah C. Jadi pada informasi dalam teorema yang pertama diketahui di sini adalah A lebih besar daripada B ya, diketahui A lebih besar daripada B. Nah, di sini kita peroleh artinya kita punya di sini A min B anggotanya dari P. Nah, kemudian di sini kita lakukan sedikit modifikasi dengan menambahkan dengan C ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa A, di sini kita peroleh ditambah dengan C dikurangi dengan C. Di sini min B. Nah, jadi ini boleh kita lakukan karena di sini C kemudian ditambah dengan inverse-nya sehingga dia netral di sini ya. Di sini tetap anggotanya dari P. Akibatnya kita punya di sini A ditambah dengan C. Nah, di sini. Nah, kemudian dengan teorema yang sudah kita punya bahwa inverse-nya dari C kemudian ditambah dengan inverse-nya dari B, ini bisa kita tulis sebagai C plus B begini ya. Ini anggotanya B. Atau dengan kata lain, atau bisa kita tulis sebagai A plus C dikurangi dengan B plus C dengan sifat komutatif di sini. Nah, sehingga, nah ini artinya jika kita punya A plus C kurang dari B plus C anggota P, maka kesimpulannya adalah A plus C ini lebih besar daripada B plus C. Sehingga poin yang pertama terbukti. Ini poin kedua ini sebenarnya yang mau kita buktikan adalah jika kita punya A lebih besar dari B, kemudian juga kita punya C lebih besar dari D ya di sini, D, maka nanti akan terbukti A plus C lebih besar daripada B plus D di sana. Nah, di sini juga kita kembalikan ke sifat urutan yang kita punya tadi ya di sini. Karena A lebih besar dari B, maka kita punya A min B anggotanya P ya. Kemudian juga D lebih besar dari C lebih besar dari D, maka C min D ini anggotanya dari P. Nah, kita punya dua buah bilangan pada P di sini. Nah, berarti nanti jika kita jumlahkan, dia juga tetap ada di P, karena P ini tertutup ya. Jadi, karena P tertutup terhadap penjumlahan, maka nah kita punya jumlahannya tetap ada di P ya. A min B di sini ditambah dengan C min D ini tetap anggotanya P di sana tetap ada di P. Nah, di sini kemudian kita lakukan sifat komutatif, kita kenai di sana. Jadi karena R ya komutatif terhadap penjumlahan ya. Terhadap penjumlahan, maka nah di sini bisa rekan-rekan peroleh ini bisa menjadi A plus C min D min D. Di sini tetap anggotanya P ini ya. Jadi kita membawa sifat ini. Nah, kemudian kita bisa tuliskan min D min B min D. Ini artinya kita punyai bahwa A plus C min B plus D ini anggotanya P. Akibatnya, nah dengan definisi yang ada di urutan itu ya, jika A plus C di sini kemudian dikurangi dengan B plus D anggotanya P, maka kesimpulannya adalah A plus C lebih besar daripada B plus D. Kemudian untuk teorema yang selanjutnya, yang ketiga ya di sini, yang ketiga, nah, teorema yang ketiga ini kita akan menunjukkan bahwa jika A lebih besar dari B, kemudian C suatu bilangan positif, maka A dikali C ini lebih besar daripada B dikalikan dengan C di sana.
Nah, di sini kita kembalikan lagi ke sifat urutan itu ya. Karena A lebih besar dari B, maka di sini kita punya A min B anggotanya P. Nah, kemudian juga karena C lebih dari 0, C lebih dari 0 itu kan artinya C anggotanya dari P ya, menurut definisi yang tadi. Nah, di sini kemudian kita kenai perkalian sekarang ya, untuk menghasilkan ini. Jadi karena sifat tertutup perkalian ya, karena P tertutup terhadap perkalian, maka kita punya di sini adalah A min B di sini dikalikan dengan C itu anggotanya dari P karena dia tertutup ya, dia masih ada di P di sini. Nah, kemudian kita mainkan sifat distributif ya. Jadi berdasar sifat distributif di sana bisa kita peroleh A kali C, AC di sana ya, dikurangi dengan BC itu anggotanya P. Nah, jadi akibatnya kita punya AC lebih besar daripada BC di sana. Kemudian untuk sifat yang keempat ini berarti untuk kasus C yang keempat ya, keempat bukti untuk sifat keempat di sana. Jadi akan dibuktikan bahwa jika A lebih besar daripada B, nah kemudian C-nya kurang dari 0, maka dijamin AC kurang dari BC di sini. Jadi sama di sini apa yang kita ketahui. Nah, yang diketahui itu yang ada di sini ya, ini yang diketahui. Nah, ini target kita di pembuktian ya. Jadi kita ketahui bahwa A itu lebih besar daripada B. Nah, di sini artinya A min B anggotanya P. Kemudian diketahui pula bahwa di sini C kurang dari 0. Nah, jika C kurang dari 0 ini artinya min C itu anggotanya P. Nah, nanti diingat kembali definisi pada sifat urutan. Dan sama ya, karena perkalian itu tertutup, P itu tertutup terhadap perkalian ya di sana karena himpunan P ini tertutup terhadap operasi perkalian, maka akhirnya kita peroleh di sini bahwa A min B, nah ini dikalikan dengan min C, ini adalah anggotanya dari P di sini. Nah, sehingga kita punyai bahwa dengan sifat distributif ya, A dikali min C ini menjadi apa di sini? Dikurangi atau ditambah dengan jika kita tulis satu-satu di sini min B dikalikan min C ya. Ini anggotanya dari P. Akibatnya di sini nah kita punya di sini bisa kita mainkan A ini min C itu artinya min 1 kali C. Kemudian ini bisa kita tulis sebagai itu ya min 1 kali min 1 ya, min 1 BC ya. Anggota dari P ini tetap. Nah, kemudian di sini kita punya dengan sifat komutatif. Ini ya, kita mainkan di sini komutatif, kemudian min 1 kali A, itu artinya inverse-nya dari A ya. Kita peroleh di sini min A, min AC, kemudian min 1 dikalikan min 1, ini dari teorema yang kemarin kita punya, ini menjadi plus 1 ya. Ini ditambah dengan BC, ini anggotanya P. Nah, atau ini karena sifat komutatif ya, bisa kita tulis BC ini sebenarnya min AC ya, min AC anggotanya P. Nah, artinya kita punya di sini bahwa BC lebih besar daripada AC. Atau bisa kita tulis AC kurang dari BC di sini. Kemudian untuk bagian yang kelima di sini, teorema yang bagian kelima akan ditunjukkan bahwa jika A lebih dari 0, maka dipastikan nanti 1/A lebih dari 0 ya. Nah, di sini kita miliki ya, karena A lebih dari 0 di sini, maka yang kita peroleh
Nah, berarti menurut sifat perkalian, menurut aksioma-aksioma yang ada dalam grup perkalian itu ya, grup R yang terhadap sifat perkalian di sana kita punya bahwa jika A itu tidak 0 karena lebih dari 0 berarti kan A-nya di sini tidak 0. Nah, sehingga inverse dari A ini dijamin ada. Nah, karena inverse-nya kan dia ada di itu ya, R dikurangi singleton 0. Nah, jadi selain 1/A ada, maka jaminannya adalah A ini pasti juga tidak 0 dia. Nah, kemudian karena A tidak 0, maka sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Jika tidak 0 itu adalah 1/A-nya lebih dari 0 atau 1/A-nya yang kurang dari 0. Jadi ini mengakibatkan dua kasus ya. Kemungkinan ada dua kasus, yakni 1/A lebih dari 0 atau 1/A-nya kurang dari 0. Nah, kita akan membuktikan bahwa yang terjadi itu adalah yang 1/A lebih dari 0 seperti yang di sini. Jadi kita akan tunjukkan bahwa yang 1/A kurang dari 0 ini gagal ya. Jadi bisa kita mainkan di sini. Nah, diandaikan kita gunakan bukti tak langsung ya. Diandaikan yang terjadi adalah yang kurang dari. Nah, jadi jika 1/A kurang dari 0, maka kita peroleh bahwa 1 atau A di sini kita tulis dari A ya, saya kalikan dengan ini ya, 1 ini bisa kita tulis sebagai A dikalikan 1/A ya, menurut sifat inverse perkalian ini akan menjadi elemen satuan ya. Jadi 1 sama dengan A dikalikan inverse-nya dari A. Dengan di sini A-nya tadi asumsi kita positif dan 1/A di sini negatif. Padahal menurut teorema sebelumnya tadi, jika ini ya tadi kita punya ini A lebih besar dari B dan C ini kurang dari 0, nah maka pasti A dikali C kurang dari B dikali C. Akibatnya di sini kita punya bahwa 1 ini yang sama dengan A dikali 1/A. Nah, yang ini lebih dari 0, yang ini kurang dari 0. Maka menurut teorema tadi kita punya ini akan menjadi kurang dari 0. Nah, ini kontradiksi dengan bahwa seharusnya 1 itu lebih dari 0. Nah, kita sudah menunjukkan ini ya, 1 lebih dari 0. Jadi pengandaian diingkar. Nah, kemudian yang benar adalah bahwa yang ini kan salah berarti pengandaiannya. Nah, padahal kemungkinannya tadi 2. Antara dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, kurang dari 0-nya di sini terbukti salah. Maka di sini yang benar adalah 1/A lebih dari 0 di sini.